Halo Sobat Teror, selamat malam dan selamat datang kembali di Advent Teror. Apa kabar kalian semuanya Sobat Teror? Apakah kalian masih menjalankan ibadah puasa? Karena sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita dan kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Di pertemuan malam kali ini, kita akan membahas misteri tentang sebuah penjara yang koron kabarnya adalah sebuah penjara yang begitu ketat dan juga sangat-sangat keras. Apakah itu? Yaitu kita akan membahas Alcatraz. Alcatraz yang dijuluki sebagai The Rock atau penjara paling ketat dan paling keras di dunia menjadi rumah bagi mereka jiwa-jiwa kriminal dan juga penjahat-penjahat kelas kakap yang tertinggal dan ditempatkan di sana. Alcatraz itu adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Teluk San Francisco, Amerika Serikat. Sebelum pulau ini memiliki julukan atau nama, dulunya pulau ini dihuni suku asli Amerika yang bernama suku Ohlone Tribe. Dan diyakini juga suku Ohlone Tribe inilah suku pertama yang memanfaatkan pulau ini sebagai tempat perlindungan atau tempat tinggal bagi mereka. Karena memang di pulau tersebut terdapat sumber daya makanan yang begitu banyak, seperti burung, telur, dan juga ikan-ikan segar. Dipercaya, suku Ohlone juga menjadikan tempat ataupun pulau itu menjadi tempat upacara bagi mereka dan mengisolasi masyarakat mereka bagi ada yang melanggar aturan suku. Pada saat itu, suku Ohlone hidup aman, damai, dan tenang selama hampir kurang lebih 10.000 tahun. Dan pada tahun 1775, seorang perwira angkatan laut yang bernama Manuel de Ayala, asal Spanyol, datang ke pulau tersebut. Setibanya Manuel sampai di pulau tersebut, tiba-tiba dia dibuat heran. Kok banyak sekali nih burung-burung pelikan yang ada di pulau tersebut. Akhirnya dia menamai dan menjuluki pulau tersebut dengan nama La Isla de los Alcatrazes, yang artinya Pulau Burung Pelikan. Karena nama tersebut terlalu panjang, jadi orang-orang mempersingkat dan mempermudah kata-katanya menjadi Alcatraz. Puluhan tahun kemudian, pada akhir dari Perang Amerika dan Meksiko, California bersama dengan Alcatraz menjadi milik resmi dari Amerika Serikat seutuhnya. Dan pada saat itu ada yang namanya California Gold Rush atau demam emas, di mana-mana pada saat itu orang-orang sibuk mencari emas. Dan akhirnya orang-orang datang berbondong-bondong ke Pulau Alcatraz dengan bertujuan untuk mencari emas. Dan pada saat itu terdengarlah ke kuping sang presiden Amerika Serikat yang bernama Millard Fillmore pada saat itu. Dan Millard mengatakan bahwasannya Alcatraz harus dilindungi dengan lebih maksimal lagi dan dijadikan reservasi militer pertahanan Amerika Serikat. Alcatraz dengan Fort Point dan Lime Point yang berada di Teluk San Francisco dibentuk menjadi segitiga pertahanan Amerika Serikat dan dirancang untuk melindungi pintu masuk untuk ke arah teluk. Dan di tahun 1850, waktu itu mereka sudah mulai membangun benteng di Alcatraz yang diberi nama atau dijuluki dengan panggilan Fort Alcatraz. Dan pada saat itu mereka juga berencana nih untuk memasang lebih dari 100 meriam. Dan di tahun 1850-an, Angkatan Darat Amerika sudah mulai banyak menahan orang-orang di Alcatraz tersebut. Dan mereka merasa kok Alcatraz ini menjadi tempat yang memang cocok untuk dibuat menjadi sebuah penjara yang begitu ketat. Karena memang pulau ini adalah pulau yang terisolasi. Dan juga pulau ini juga dikelilingi dengan perairan sungai dan arus yang begitu kencang. Jadi kalau misalnya ada narapidana yang mau kabur, mereka harus melewati perairan ataupun sungai tersebut. Sementara arusnya begitu kencang. Sampai-sampai batu-batu di Alcatraz itu adalah batu-batu yang begitu keras. Sampai-sampai pulau ataupun penjara tersebut dijuluki dengan panggilan The Rock atau penjara paling keras di dunia. Selama bertahun-tahun menjadi tempat pertahanan militer, penjara Alcatraz juga akhirnya dijadikan sebagai tempat untuk menahan orang-orang yang dianggap sebagai pengkhianat pada Perang Saudara di tahun 1861 hingga 1865.
Alcatraz akhirnya juga dijadikan sebagai tempat untuk menahan suku asli Amerika atau Indian American yang dianggap sebagai pemberontak. Dan makin lama makin banyak kategori yang tertahan ataupun disimpan di Alcatraz. Terutama pada Perang Spanyol dan Amerika Serikat yang terjadi di tahun 1898, yang dimana narapidana di Alcatraz disuruh atau ditugaskan untuk membangun lebih dari 600 rumah sel baru. Mulai dari aula, rumah sakit, tempat makan, dan juga bangunan-bangunan penjara yang lebih kuat lagi dan lebih maksimal lagi. Dan juga dengan kondisi yang sangat keras. Bahkan menurut National Park Service, komplit penjara itu baru saja siap dibangun pada tahun 1912 dan menjadi penjara atau bangunan terkuat, terbesar, dan merupakan bangunan baja terkuat di dunia. Dan di tahun 1930, Department of Justice atau Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengatakan bahwasannya sepertinya kita butuh nih tempat untuk memenjarakan orang-orang kriminal kelas-kelas kakap, kriminal atau bandit-bandit di kelas kakap yang sudah tidak bisa ditangani atau diatasi oleh kota-kota pedalaman. Dan di tahun 1993, Angkatan Darat Amerika menyerahkan Alcatraz kepada Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Dan setelah diserahkan, mereka merasa kayaknya ini ada yang kurang nih penjara. Dan akhirnya mereka tuh merasa bahwasannya penjara ini kurang ketat dan kurang maksimal lagi. Dan akhirnya mereka membentuk penjara dengan kekuatan yang lebih maksimal lagi dan diperbarui lagi, di-upgrade lagi, lebih baru, lebih kuat, dan lebih maksimal lagi pertahanannya. Dan di 1 Juni 1934, Alcatraz resmi menjadi sebuah penjara United States Federal Prison milik Amerika Serikat. Kepala penjara pertamanya Alcatraz yang bernama James A. Johnson mempekerjakan satu petugas untuk 3 tahanan. Dan pada saat itu tidak ada yang digabung-gabung, jadi satu orang satu sel tahanan. Biro Penjara Federal atau Federal Bureau of Prison atau BOP mengatakan bahwasannya Alcatraz ini adalah memang benar-benarnya tempat penjara. Memang benar sistem penjara. Tempat bagi untuk narapidana yang paling mengganggu, yang paling susah tidur, dan yang paling berbahaya di dunia. Agar mereka bisa tahan dengan tempat yang sangat terbatas dan tidak mendapatkan hak istimewa sama sekali. Agar mereka bisa merasakan aturan hidup yang sesungguhnya. Dan Alcatraz itu biasanya menampung sekitar 160 sampai 275 narapidana, kurang lebih dari 1% kalau dibandingkan dengan seluruh narapidana yang ada di Amerika Serikat. Dan kebanyakan narapidana yang ada di dalam Alcatraz itu rata-rata mereka itu adalah infamous. Infamous itu artian atau dalam bahasa mereka atau sesuatu yang dikenal dengan keburukannya. Termasuk Al Capone, sewaktu dia dipenjara di Atlantic, Georgia, dia masih bisa berhubungan dengan dunia luar. Dan Al Capone masih bisa juga menjalankan operasional kriminal dia dari dalam sel tahanan. Dan melakukan korupsi kepada petugas penjara. Dan akhirnya dia dipindahkan ke Alcatraz. Dan dalam biografisnya dia mengatakan bahwasannya, sepertinya Alcatraz telah mengalahkanku. Selain Al Capone, ada juga George Manson Gun Kelly, Elsin Creepy Carfish, dan ada juga Robert Strode, seorang pembunuh ternama kelas kakap yang dijuluki sebagai manusia burung. Karena waktu pertama kali dia dipenjara, tiba-tiba saja dia menjadi ahli burung. Tiba-tiba saja dia memelihara lebih atau kurang 300 burung dalam sel tahanannya. Kalian bisa bayangkan Sobat Firdaus semuanya, 300 burung dalam sel tahanan. Bagaimana itu? Berarti dia tidur bersama burung-burung itulah ya. Dan ketika dia dipindahkan ke Alcatraz, dia sudah tidak boleh lagi memelihara peliharaan burung-burungnya. Selama bertahun-tahun banyak kriminal-kriminal terkenal dan populer yang mencoba untuk melarikan diri. Dan selama bertahun-tahun hanya ada 14 percobaan yang melibatkan 36 narapidana untuk melarikan diri dan semuanya ketahuan. Bahkan dari mereka yang mencoba untuk melarikan diri, 23 ditangkap, 6 dilumpuhkan, dan 5-nya diduga tenggelam di dasar laut. Dan percobaan kabur yang paling terkenal di Alcatraz itu berujung perang semua.
Tanggal 2-6 Mei 1946, ada 6 orang yang dipimpin oleh perampok bank yang bernama Bernard Coy menyerang sipir penjara, berhasil membobol galeri senjata. Terus mereka membebaskan semua tahanan-tahanan lain. Mereka juga mempersenjatai diri mereka. Mereka juga menyandera beberapa penjaga, dan mereka meminta untuk sebagai ganti tebusan, yaitu mereka disiapkan sebuah perahu untuk mereka kabur dari penjara tersebut. Dan akhirnya marinir Amerika Serikat dan juga pihak militer ikut turun tangan. Begitu sampai di sana, pihak militer langsung melemparkan granat kepada narapidana-narapidana yang memberontak pada saat itu. Dan tercatat di sejarah Alcatraz, 8 narapidana dihabisi oleh narapidana lainnya. 5 narapidana menghilangkan nyawanya sendiri di sel, dan 15 orang itu kehilangan nyawanya karena sakit. Sampai akhirnya pertempuran berakhir dengan kematian 3 narapidana lainnya dan juga pengadilan terhadap 3 lainnya, yang dimana 2 narapidana lainnya mendapatkan hukuman mati. Oh my god, sangat-sangat brutal ya Sobat Firaur semuanya. Kalian bisa bayangkan, coba kalian bayangkan, kalian mau tinggal di Alcatraz. Kalau dibilang tinggal ya nggak mungkin mau lah, nggak ada orang yang mau tinggal di penjara ya kan Sobat Firaur semuanya. Tetapi makanya jangan berbuat jahat supaya tidak diletakkan di Alcatraz. Dan Alcatraz itu punya kamar mayatnya sendiri. Jadi sewaktu-waktu ketika narapidana-narapidana sakit dan setelah sakit mereka meninggal ataupun ada yang berkelahi meninggal di dalam sel, mereka sudah ada tempat untuk mayat-mayat tersebut. Karena banyaknya korban-korban yang tewas di penjara Alcatraz tersebut, mulailah banyak cerita-cerita yang beredar bahwasannya narapidana-narapidana tersebut sering mendengar suara-suara misterius, suara-suara panggilan, dan juga suara-suara minta tolong dari arwah-arwah yang kehilangan nyawanya ataupun sosok-sosok yang telah diakhiri hidupnya di penjara tersebut. Karena begitu banyaknya arwah-arwah ataupun sosok-sosok yang tertinggal di Alcatraz tersebut, arwah-arwah ataupun sosok entitas gaib tersebutlah yang menunggui pulau Alcatraz tersebut hingga sampai hari ini. Bahkan setelah penjara Alcatraz itu ditutup setelah beroperasi selama 29 tahun, di mana di tahun 1963 penjara federal Amerika merasa bahwasannya biaya operasional mereka itu sebenarnya terlalu tinggi karena mereka itu terletak di sebuah pulau yang terisolasi. Jadi untuk biaya-biaya lain seperti mengirim makanan dan biaya-biaya lainnya itu memerlukan uang yang begitu sangat-sangat banyak. Dan bangunannya juga sudah mulai runtuh karena terpapar oleh udara laut dan juga air. Dan selama hampir 30 tahun belum beroperasi, Alcatraz itu sudah menampung sekitar 1.576 tahanan. Namun setelah penjara Alcatraz itu ditutup, penjara tersebut menjadi sebuah pulau atau sebuah bangunan penjara yang terbengkalai hingga sampai hari ini. Wih, seru kayaknya kalau kita ke sana nih. Cemana? Cocok? Dana, ongkos. Oke, kita nggak ada ongkos. let's go, lanjut. Dan di tahun 1969, ada sekelompok suku kecil Indian Amerika sekitar 80 orang datang ke pulau Alcatraz tersebut dan berniat untuk tinggal di sana. Dan sang pemimpin suku yang bernama Richard Oakes pada saat itu mengatakan bahwasannya Alcatraz adalah tanah atas nama Indian of Troops, dan mereka melampiaskan perjanjian Treaty of Fort Laramie di tahun 1868 yang mengatakan bahwasannya properti yang sudah ditinggalkan sejak lama akhirnya dikembalikan oleh sang penduduk asli Amerika Serikat. Tetapi pada bulan Juni 1971, sang presiden yang bernama Richard mengirim sebuah pasukan untuk membersihkan pulau tersebut, dan akhirnya suku-suku ataupun orang-orang yang telah tinggal di Alcatraz tadi terpaksa harus pindah, dan akhirnya mereka mengungsi lagi ngungsi lagi, mereka baru aja pindah udah ngungsi lagi. Dan pada musim gugur tahun 1973, Alcatraz telah dibuka kembali untuk umum dan sampai saat ini merupakan satu objek wisata utama di San Francisco, Amerika Serikat yang telah dikunjungi berjuta-juta orang setiap tahunnya. Dan walaupun Alcatraz sudah dibuka untuk umum dan menjadi sebuah wisata, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya masih ada
arwah-arwah yang penasaran ataupun entitas-entitas gaib yang telah kehilangan nyawanya di penjara tersebut yang masih bergentayangan ataupun berkeliaran di penjara ataupun di tempat wisata tersebut. Dan pengakuan dari para wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke Pulau Alcatraz tersebut, tidak sedikit juga dari mereka yang mendengar suara-suara aneh, suara-suara misterius seperti suara-suara teriakan, suara-suara minta tolong, dan juga suara gerangan atau suara-suara tangisan yang terdengar dari blok A, B, dan juga C. Bahkan dipercaya juga para wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke Pulau Alcatraz tersebut, tidak sedikit juga dari mereka yang melihat sesosok-sesosok aneh yang konon kabarnya itu adalah mereka yang pernah tertahan di penjara Alcatraz tersebut. Bagaimana menurut kalian Sobat Fedor semuanya mengenai tentang Alcatraz? Wah, menceritakannya saja kita sudah bulu kuduk itu agak-agak merinding, agak-agak gimana gitu. Apalagi kalau kita langsung datang ke tempatnya, pasti bakal pecah, bakal seru. Itulah sebuah penjara yang sangat-sangat keras, sebuah penjara yang sangat-sangat disiplin, ketat, dan juga penjara dengan pertahanan yang sangat-sangat kuat. Bagaimana menurut kalian Sobat Fedor semuanya tentang cerita ataupun misteri kita di malam ini? Bagaimana? Tulis 1 jika kalian menyukainya, dan tulis 2 jika kalian tidak menyukainya, dan tulis 3 jika kalian mencintai saya. Aman aja. Oke, itulah pembahasan kita malam ini mengenai tentang Alcatraz, atau kalau kata Manuel de Ayala, La Isla de los Alcatrazes. Bagaimana? Sebuah penjara yang terletak di sebuah pulau Teluk San Francisco yang begitu kecil, awalnya dihuni oleh suku Ohlone Tribe, suku kecil, yang lama-kelamaan menjadi sebuah dan terbentuknya penjara yang begitu sangat-sangat ketat. Gimana? Oke, mungkin di malam ini kita cukup sampai di sini berjumpa. Mungkin di kesempatan lainnya kita akan membahas beberapa misteri atau legenda-legenda lainnya. Dan buat kalian teruslah berpuasa, karena sebentar lagi bulan Ramadan yang penuh suci dan berkah ini akan meninggalkan kita. Dan seperti biasa, apa yang kamu lihat itu adalah nyata, dan apa yang kamu rasakan itu yang kami rasakan. Advent Terror, goodbye and next time.